Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 kelas 11 IPS 2 akan mempresentasikan kepada teman-teman sekalian mengenai materi ragam gejala sosial dari mata pelajaran sosiologi. Sebelum itu izinkan saya selaku perwakilan kelompok untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Diva Gavania Sinaga, lalu Adam Windiantoro, Davina Putri Windin, Jip Farhaniana, Latifa Azhara, serta Muhammad Ihsan Darus. Nah, materi yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini meliputi masalah keberagaman, kesetaraan dan keberagaman sebagai kekayaan sosial, keberagaman dalam dinamika sosial, dan terakhir kategori atau macam-macam kesetaraan. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu masalah keberagaman. Masalah keberagaman itu meliputi egoisme, fanatisme, primordialisme, separatisme, anarkisme, dan stereotip negatif. Sebelum kita membahas macam-macam masalah keberagaman, ada baiknya kita mengetahui dahulu dasar dari masalah keberagaman ini. Keragaman masyarakat adalah suatu kenyataan sekaligus kekayaan dari bangsa. Keragaman memang memperkaya khazanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Tetapi kondisi itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Konflik atau pertentangan sebenarnya terjadi dari dua fase, yaitu fase disharmoni dan fase disintegrasi. Disharmoni menunjuk pada adanya perbedaan tentang tujuan, nilai, norma, dan tindakan antar kelompok. Sedangkan disintegrasi merupakan fase di mana sudah tidak dapat lagi disatukan pandangan, nilai, norma, dan tindakan kelompok yang menyebabkan pertentangan antar kelompok. Nah, macam-macam masalah keberagaman tadi akan saya bahas lebih lanjut melalui pembahasan ini. Yang pertama ada egoisme. Egoisme adalah sikap atau kelakuan yang didasarkan atas dorongan kepentingan diri sendiri atau menganggap diri sendiri lebih penting daripada kepentingan orang lain. Contoh dari egoisme ini adalah dengan tetap menjalankan ibadah yang memiliki risiko besar di tengah pandemi dan menimbulkan dampak negatif. Yang kedua ada fanatisme, atau bisa disebut fanatisme sempit. Adalah sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok yang menganut sebuah paham, baik politik, agama, kebudayaan, atau apapun saja, dengan secara berlebihan atau membabi buta, sehingga berakibat kurang baik, bahkan cenderung menimbulkan perseteruan dan konflik serius. Fanatisme dalam keberagaman ini contohnya adalah mereka yang menganggap paham mereka paling benar. Misalnya fanatisme berlebihan dalam mendukung calon presiden. Yang ketiga ada primordialisme. Primordialisme adalah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Contoh primordialisme dalam keberagaman ini adalah orang Jawa yang dilarang menikah dengan orang Sunda. Yang keempat ada separatisme atau separatis ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Separatisme politisi gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri. Yang kelima ada anarkisme atau anarki, kekerasan fisik untuk mencapai tujuan, yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Contohnya, aksi pemukulan dalam demonstrasi anarki. Yang keenam ada stereotip negatif, cara memandang kelompok lain hanya melalui prasangka negatif. Penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotipe merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Contohnya, berprasangka terhadap etnis lain. Selanjutnya, keberagaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial. Setiap manusia dilahirkan sama atau setara antara satu dengan yang lainnya, meskipun dalam masyarakat terdapat keragaman identitas. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Seperti di Indonesia, adanya masyarakat majemuk dapat dikarenakan kemajemukan etnik atau suku bangsa.
Beragamnya etnik di Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki ragam budaya, tradisi, kepercayaan, dan pranata. Etnik atau suku bangsa menjadi identitas sosial budaya seseorang. Artinya, identifikasi seseorang dapat dikenali dari bahasa, tradisi, budaya, dan kepercayaan yang bersumber dari etnik di mana ia berasal. Kesetaraan sebagai kekayaan sosial. Setiap manusia dilahirkan setara meskipun dengan keragaman identitas yang disandang. Kesetaraan merupakan hal yang inheren yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang sama yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan, atau biasa disebut dengan hak asasi manusia. Pengakuan akan prinsip kesetaraan dan kesederajatan secara yuridis diakui dan dijamin oleh negara melalui Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kesetaraan dalam derajat kemanusiaan dapat terwujud dalam praktik nyata dengan adanya peranata-peranata sosial. Keberagaman dalam dinamika sosial struktur masyarakat Indonesia yang beragam ditandai oleh ciri-ciri yang unik. Secara horizontal, mereka ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan adat, serta perbedaan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Keberagaman yang ada di Indonesia itu meliputi ras, etnis atau suku bangsa, agama, mata pencarian, jenis kelamin, dan norma sosial. Ada berbagai macam dari kesetaraan. Yang pertama ada kesetaraan hukum, yaitu persamaan di hadapan hukum di mana semua orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Semua orang sama di hadapan hukum, tidak ada yang kebal hukum dan semuanya berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi apapun. Yang kedua ada kesetaraan politik, yaitu hak terhadap kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan tanpa gangguan dari pihak eksternal terhadap hal-hal tersebut. Yang ketiga, ada kesetaraan sosial, yaitu tata politik sosial di mana semua orang yang berada di dalam masyarakat tertentu atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Contohnya adalah guru yang mengajar murid-muridnya tanpa mendiskriminasikan apapun. Kesetaraan ekonomi yaitu kesetaraan yang harus dimiliki setiap orang dalam bidang ekonomi tanpa memandang gender. Contohnya adalah pria dan wanita memperoleh gaji yang sama jika performa mereka sama dan mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa tidak ada tindakan diskriminasi berdasarkan gender. Kesetaraan moral yaitu kesetaraan yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam hal nilai, harkat, dan martabat. Contoh, setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan, serta gender. Nah, berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan untuk dikerjakan oleh teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari kami selaku kelompok 2. Kiranya materi yang kami bawakan tadi dapat menjadi ilmu dan wawasan yang berguna bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.